Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Randy di channel Cerita Malam. Gimana kabar teman-teman semua di rumah? Apakah baik-baik saja? Tentunya kita doakan untuk selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan selalu dan diberi rezeki yang lancar dan dimudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang tukang ojek ya. Sebut saja beliau Pak Iwan. Pak Iwan ini seorang tukang ojek. Nah, seperti apa ceritanya? Kita simak sama-sama. Oke, lanjut ke ceritanya. Nama, tempat, dan toko sudah kita samarkan ya teman-teman. Ya, sebut saja beliau ini Pak Iwan. Pak Iwan ini profesinya sebagai tukang ojek ya teman-teman. Beliau ini sudah menekuni pekerjaan sebagai tukang ojek ini sudah lama, sudah puluhan tahun. Nah, kisahnya beliau ini mengalami kecelakaan pada saat membawa penumpang teman-teman. Nah, beliau ini waktu itu bermula dari tahun 2001. Pengalamannya ini waktu beliau membawa penumpang, beliau mengalami kecelakaan di jalan teman-teman. Nah, beliau ini waktu itu sedang seperti biasa melakoni pekerjaannya atau profesinya sebagai tukang ojek, mengantarkan penumpang ke tempat tujuan yang penumpang tersebut minta diantarkan. Nah, naasnya pada waktu beliau membawa penumpang tersebut di jalan, beliau mengalami kecelakaan teman-teman. Nah, waktu itu beliau mendapat orderan penumpang ke sebuah desa, sebut saja desa A ya teman-teman. Nah, di jalan itu beliau awal mulanya biasa-biasa saja, berangkat dari pasar mengantarkan penumpang tersebut. Namun waktu di tengah-tengah perjalanan beliau ini agak sedikit buyar konsentrasi waktu membawa sepeda motor teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman, karena kalau kita membawa sepeda motor itu harus berkonsentrasi ya teman-teman. Jangan sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan untuk diri kita sendiri ya teman-teman, seperti halnya kejadian yang dialami oleh Bapak Iwan ini. Pak Iwan ini mengalami kecelakaan waktu di tengah perjalanan mengantarkan penumpangnya teman-teman. Nah, apesnya lagi waktu beliau mengalami kecelakaan, beliau ini seperti hilang kendali gitu teman-teman ceritanya. Beliau mau menyalip sebuah truk yang membawa barang berat di jalan, namun dari arah depan itu ada sepeda motor yang melaju dengan kencang. Akhirnya dia mau nggak mau harus memanting setir ya teman-teman. Dia memanting setir ke bahu jalan teman-teman, memanting setir, akhirnya beliau terjatuh. Nah, disitulah terjadi kejadian yang sangat fatal atau naas ya teman-teman. Penumpangnya ini jatuhnya itu ke tengah jalan teman-teman, namun si Pak Iwan ini jatuhnya ke samping atau ke bahu jalan ya teman-teman, di rerumputan gitu.
Namun penumpangnya ini fatal sekali, ini jatuhnya di tengah jalan pas Pak Iwan ini mau menyalip truk yang sedang bermuatan berat tersebut, teman-teman. Akhirnya penumpang ini jatuh di tengah jalan. Truk yang membawa muatan berat ini kan persis ada di belakangnya, teman-teman. Akhirnya itu sangat fatal sekali, penumpangnya itu terlindas truk, teman-teman. Nah, namun yang sangat disayangkan, penumpangnya Pak Iwan ini kepalanya itu sampai hancur, teman-teman. Nah, tapi untungnya penumpang ini kan membawa anaknya ya. Anaknya itu masih bayi, teman-teman. Anaknya itu selamat, teman-teman. Mungkin Yang Maha Kuasa masih memberikan umur yang panjang buat anaknya ini ya, teman-teman. Namun tidak halnya dengan si ibunya ini, penumpang si Pak Iwan ini, teman-teman. Beliau ini jatuhnya fatal sekali di depan ban truk tersebut, teman-teman. Akhirnya di situ mulai ramai, orang-orang sekitar mulai berdatangan. Pak Iwan pun shock di situ, ya mengalami shock berat di situ. Dia lemas, badannya menggigil, bergetar, kata Pak Iwan. Nah, akhirnya pun warga sekitar menolong beliau, dipanggilkan polisi setempat, akhirnya berdatangan di situ. Akhirnya korban ini pun dievakuasi, namun dengan kondisi sudah meninggal ya, teman-teman. Karena kepalanya itu hancur terlindas truk ya, teman-teman. Nah, untungnya bayi yang tadi segera dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit, sama Pak Iwannya juga untuk mendapatkan perawatan ya, teman-teman. Nah, di situ jalannya itu ya jalan raya, tapi sampingnya itu rumah-rumah pemukiman warga, teman-teman. Nah, sehabis kejadian itu darah, kata Pak Iwan, itu banyak sekali karena kepalanya hancur ya, teman-teman, terlindas. Darah itu jalan mengalir karena sehabis kejadian itu turun hujan, teman-teman. Akhirnya darahnya itu terbawa oleh air hujan, menyebabkan bau amis, dan warga sekitar pun merasakan hal yang ganjil di situ, teman-teman. Sesudah kejadian itu, warga di sekitar tempat itu tidak ada yang berani keluar di atas jam 6 sore, teman-teman. Katanya satu hari sesudah kejadian tersebut, ada seorang warga sekitar, sebut saja Pak Sardi ya, teman-teman. Beliau mendengar suara rintihan dari korban kecelakaan tersebut, teman-teman. Nah, mendengar dari cerita Pak Sardi ini, akhirnya kan berkembang di masyarakat sekitar, karena korbannya pun juga tewas di tempat. Akhirnya waktu jam-jam sore itu, lewat jam 6 sore itu, sudah tidak ada orang beraktivitas atau keluar rumah karena merasa takut, teman-teman. Karena infonya atau kabarnya itu korban tersebut itu gentayangan, teman-teman. Nah, Pak Sardi ini sempat mendengar waktu beliau keluar rumah pada jam 7 malam, pada saat beliau mau ke musola, teman-teman. Beliau mendengarkan suara rintihan dari jalan yang terjadi kecelakaan tersebut. Akhirnya di situ muncullah rasa takut para warga. Nah, hebohnya lagi, setiap jam 12 malam, kata si Pak Sardi ini, tempat rumahnya itu, pemukiman tetangga-tetangganya ini, rumahnya itu banyak yang diketok pintunya waktu jam 12 malam, teman-teman. Namun setelah dibukakan pintu, itu tidak ada orang, teman-teman. Itu sangat mengerikan, katanya, teman-teman. Itu hampir 1 bulan lamanya itu
rumor gentayangan korban kecelakaan itu masih mendalam lah di warga-warga sekitar situ, karena tiada yang berani keluar malam karena rasa takut tersebut, teman-teman. Akhirnya Pak Sardi ini mencoba mencari info apakah korban tersebut masih gentayangan atau tidak. Nah, Pak Sardi ini juga sempat dilihatin, katanya korban itu sekelebat bayangan, atau mungkin pikiran Pak Sardi juga lelah atau gimana, katanya dia sempat melihat sosok korban tersebut, teman-teman. Namun tidak hanya Pak Sardi, teman-teman, warga sekitar lainnya pun juga sering mendengar tangisan, sering mendengar rintihan dari jalan tempat korban itu tewas, teman-teman. Akhirnya Pak Iwan ini kan sudah mendingan pulang dari rumah sakit. Beliau mencoba konsultasi sama ketua RT tempat tersebut, ini enaknya gimana, atau biar nggak ada masalah di situ, karena ini kan korban kecelakaan yang sangat mengenaskan ya, teman-teman, tewas di tempat dengan kepalanya hancur. Nah, di situ warga pun setuju untuk mengadakan tahlilan di jalan itu untuk mendoakan korban tersebut. Nah, namun setelah diadakan pengajian di jalan tersebut, katanya masih sering terdengar bunyi rintihan atau tangisan dari korban tersebut, karena di situ sangat angker juga rumornya jalannya, karena penerangan jalan pun di situ kalau malam juga gelap ya, teman-teman, nggak ada banyak juga motor, tapi sepi di situ, teman-teman. Nah, akhirnya Pak Iwan pun menemui keluarga dari korban tersebut untuk bersilaturahmi atau meminta maaf atas kejadian tersebut ya, teman-teman. Keluarganya pun sudah bisa menerima, mengikhlaskan, dan damai gitu, teman-teman. Tidak ada tuntutan kepada Pak Iwan, karena itu pure kecelakaan di jalan, kejadian lalu lintas, teman-teman. Nah, waktu itu Pak Iwan kan sudah berhenti mengojek ya, teman-teman. Waktu sesudah kejadian itu, berapa bulan kemudian dia itu berhenti mengojek, teman-teman, karena dia depresi, shock gitu, teman-teman. Akhirnya muncullah beberapa penyakit gitu kepada Pak Iwan ya, teman-teman. Beliau mengalami beberapa penyakit karena shock berat, depresi, mungkin karena kecelakaan tersebut yang meninggalkan korban jiwa ya, teman-teman. Karena itu Pak Iwan depresi dan banyak diam diri di rumah saja, merenung dan memikirkan hal itu saja. Akhirnya dia mengalami sakit-sakitan ya, teman-teman. Nah, Pak Iwan ini mengalami sakit-sakitan udah berbulan-bulan lamanya, karena dia itu masih memikirkan hal tersebut, teman-teman. Akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit untuk berobat oleh keluarganya, namun hasilnya masih sama, karena pikiran beliau itu masih ke kejadian itu, teman-teman. Nah, fatalnya lagi, Pak Iwan ini sakit ini hampir 7 bulanan, teman-teman, belum sembuh-sembuh. Akhirnya keluarga pun pasrah aja gitu, teman-teman, cuma bisa mendoakan dan berusaha untuk mengobati Pak Iwan ini agar cepat sembuh, teman-teman. Nah, Pak Iwan ini keadaannya sudah semakin parah,
waktu itu, karena beliau ini katanya keluarga itu memikirkan kejadian itu terus. Akhirnya selang berapa hari itu Pak Iwan ini akhirnya meninggal teman-teman, karena pikirannya yang ke situ aja terus, karena beliau juga depresi dan sakit juga ya teman-teman, sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya beliau meninggal dunia teman-teman. Nah, di situ keluarga pun histeris karena Pak Iwan ini yang awalnya sehat, beraktivitas seperti biasa, semenjak kejadian itu beliau sakit-sakitan dan hanya sering merenung sendiri di kamar dan ya seperti orang depresi gitu teman-teman. Akhirnya beliau meninggal dunia dan keluarga pun akhirnya mengikhlaskan. Nah, ini kejadian yang sangat mengerikan, kecelakaan yang memakan korban jiwa, dan si pengemudinya ini akhirnya meninggal dunia juga karena depresi, shock berat gitu ya teman-teman. Nah, demikian cerita dari narasumber kita. Cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar selalu berhati-hati saat berkendara di jalan raya, selalu membaca doa dulu sebelum pergi kemana-mana agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cerita Malam. Apabila kalian mempunyai cerita seram, cerita horor, cerita mistis, jangan lupa juga kirimkan ke email kita di bawah ini. Saya Randy, selamat malam, sampai jumpa.